Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan ketika Allah mendidik Ayub. Banyak orang salah menangkap kitab Ayub. Adanya mengira bahwa ini cerita tentang orang yang tidak mengomel dalam penderitaan. Padahal sebenarnya Ayub mengomel, marah, bahkan menggugat Tuhan. Ada salah paham yang lebih keliru lagi, yaitu yang mengira bahwa ini adalah cerita tentang orang yang diberi kekayaan karena taat kepada Tuhan. Itu malah bertolak belakang dengan maksud kitab Ayub. Baiklah, kita mulai dari awal. Apa yang menjadi pemicu penderitaan Ayub? Pemicunya adalah kebanggaan Allah. Allah bangga melihat orang seperti Ayub. Lalu Allah menceritakan rasa bangga itu kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pasal 1 ayat 8. Iblis tersenyum sinis seakan-akan berkata, tidak heran. Maklumlah Ayub menerima banyak kekayaan. Ia saleh supaya kaya. Coba kalau Tuhan tidak memberi apa-apa, pasti dia mundur dari Tuhan. Bandingkan pasal 1 ayat 9 sampai 11. Allah tidak sependapat. Menurut Allah, itu bukan motivasi Ayub. Ayub akan tetap saleh meskipun tidak menerima apa-apa dari Allah. Lalu Allah menantang iblis untuk mencobai Ayub. Maka mulailah pencobaan itu. Iblis menjatuhkan sederetan musibah kepada Ayub. Tinggallah Ayub yang menjadi terkejut, bingung, dan sedih. Tiba-tiba semua harta bendanya ludes habis. Semua karyawannya dibunuh perampok. Sumber mata pencariannya bangkrut. Seakan-akan itu semua belum cukup. Tiba-tiba semua anaknya tewas diterjang angin topan. Kemudian Ayub ditimpa penyakit. Ayub terhempas lemas, betul-betul naas. Apa salahku? Mengapa tiba-tiba malapetaka datang bertubi-tubi? Mengapa? Mengapa? Lalu datanglah beberapa orang kawan Ayub. Mereka berdoa, menghibur, dan mengajak bertobat. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu, dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah. Pasal 11 ayat 13 sampai 15. Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Pasal 22 ayat 5. Apabila engkau bertobat kepadanya Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Pasal 22 ayat 23. Mendengar nasihat teman-temannya itu, Ayub menjadi makin bingung dan sedih. Kecurangan apa yang ada di rumahku? Kami tidak salah apa-apa. Musibah ini bukan hukuman dari Tuhan. Tuhan bukanlah Tuhan yang suka membalas dendam. Ayub jadi berang dan membentak para tamu itu. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Pasal 27 ayat 5. Sementara itu penderitaan Ayub terus berkepanjangan. Ia heran mengapa Tuhan membiarkan semua itu terjadi. Ia berseru kepada Tuhan, aku tidak bersalah. Pasal 9 ayat 21. Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Pasal 13 ayat 23.
Bahkan Ayub jadi penasaran dan menggugat Tuhan dalam doanya. Bagaikan di pengadilan, ia ingin membela perkara di depan Tuhan. Pasal 13 ayat 3. Ia siap untuk menggugat Tuhan. Pasal 9 ayat 19. Untuk itu ia butuh wasit atau penengah. Pasal 9 ayat 33. Ia butuh hakim yang bisa memutuskan perkara gugatan ini. Pasal 16 ayat 21. Allah menganggupin gugatan Ayub, tetapi Allah bungkam terhadap pertanyaan Ayub mengenai sebab musabab penderitaan. Yang ditanggapi Allah adalah status Ayub. Siapakah gerangan Ayub sehingga ia merasa berhak menggugat Allah dan mempersalahkan Allah dalam persoalan ini? Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Pasal 38 ayat 4. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Ayub mendengar tanggapan Tuhan. Dengan kepala menunduk ia mengaku keliru. Semua ia mengira bahwa orang yang diberkati Tuhan tidak mungkin kena musibah. Tuhan jauh ketika orang sedang ditimpa malapetaka dan mengira bahwa Tuhanlah yang mendatangkan penderitaan. Tetapi semua ini ternyata tidak benar. Ayub menutup mulutnya dengan tangan. Pasal 39 ayat 37. Lalu mengaku, aku mencabut perkataanku. Pasal 42 ayat 5. Apakah Tuhan menyalahkan Ayub atas ucapan yang pedas dan menggugat Tuhan? Ternyata tidak. Yang dipersalahkan Tuhan malah justru para teman Ayub yang dengan alim berkata bahwa Ayub harus bertobat, dan yang berkata bahwa musibah ini adalah hukuman Tuhan atas dosa keluarga Ayub. Tuhan memarahi teman-temannya itu. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku. Pasal 42 ayat 7. Drama ini berakhir dengan kekalahan pihak teman-teman Ayub dan pihak iblis. Ternyata Ayub kena musibah bukan karena hukuman. Juga ternyata bahwa walaupun Ayub marah dan menggugat Tuhan, namun ia tetap dekat dengan Tuhan. Ia mengaku, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kisah Ayub adalah kisah pertarungan konsep-konsep. Menurut konsep iblis, manusia dekat dengan Allah karena ada maunya, yaitu ingin menerima kekayaan dan kesehatan. Sebaliknya, menurut konsep Allah, manusia bisa dekat dengan Allah walaupun tidak menerima apa-apa dari Allah. Pertarungan lain, menurut konsep para teman, musibah adalah tanda bahwa orang yang bersangkutan tidak diberkati Tuhan. Menurut konsep Ayub, juga di dalam dan melalui musibah ada berkat berupa kedekatan dengan Tuhan. Apakah Ayub mengetahui bahwa ia sedang dicobai? Tentu saja tidak. Sebab kalau ia tahu, maka kedekatan pada Tuhan hanyalah pura-pura saja atau bermain sandiwara. Justru karena Tuhan tidak memberitahu, maka Ayub bergumul dengan sungguh-sungguh. Inilah cara Allah mendidik atau mengkadernya. Ayub diberi beban berat, sementara itu mutu kesungguhan imannya diuji. Menarik pula untuk disimak bahwa meskipun kitab Ayub adalah bagian Alkitab orang Yahudi, namun tokoh Ayub bukanlah orang Yahudi. Tokoh bijak ini adalah warga negara asing. Mungkin pengarang mau mendidik pembaca untuk berpikir universal. Drama ini berakhir dengan happy end. Ayub dikaruniai lagi anak-anak dan mendapatkan kembali harta benda, bahkan 2 kali lipat dari kepunyaannya dahulu. Apakah ini upah dari Tuhan karena Ayub lulus percobaan? Bukan. Semua ini diberikan oleh Tuhan bukan sebagai upah, melainkan sebagai tanda bahwa pencobaan ini sudah berakhir. Ini bukan upah, sebab justru kita Ayub dikarang untuk mengajarkan
konsep yang lurus tentang Allah. Allah bukanlah tukang ganjar yang memberi kesehatan serta kemakmuran pada orang beribadah dan memberi penyakit serta malapetaka pada orang jahat. Kita menganggap Tuhan sebagai tukang ganjar, maka motivasi ibadah kita adalah ada udang di balik batu, yaitu minta ini dan minta itu. Padahal sepatutnya kita beribadah walaupun Tuhan tidak memberi apa-apa yang kita inginkan. Barangkali itu sebabnya mengapa cerita ini tidak mencatat bahwa Ayub sembuh dari penyakitnya. Barangkali penyakit itu tetap ada. Allah bukan Allah yang suka mengganjar. Allah adalah Allah yang bermurah hati pada tiap orang, orang baik maupun orang jahat. Sebab itu sebaiknya orang baik jalan hidupnya adalah turun naik. Itulah drama Ayub. Itulah drama kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih hari ini kami banyak belajar tentang tokoh Ayub. Biarlah kami bisa ambil hikmatnya bahwa kehidupan dalam dunia ini bukanlah sekedar senang, suka, dan sejahtera, tapi juga harus hadapi susah dan kesulitan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.